Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan mencari sosok pemimpin yang ideal. Dan pemirsa tentunya November mendatang kita akan memilih sosok pemimpin yang baru dalam pilkada serentak. Seperti apa sosok pemimpin yang ideal dan berkualitas, tentunya peran masyarakat juga berperan penting untuk bisa menentukan sosok pemimpin pilkada di pilkada mendatang. Dan kemudian juga harus dilakukan apa yang saat ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh penyelenggara pilkada serentak agar pemilihan serentak ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sosok pemimpin yang ideal. Akan kita bahas bersama tentunya dalam Berendo. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Pak Ferry atau Pak Yulfi Ferius selaku akademisi Universitas Profesor Dr. Hazairin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Eko. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi dari kampus Pak atau dari mana nih? Saya tadi pagi ke kampus. Ya. Nah biasa kalau jam 3 MC saya. Oke, ada MC juga. Mengantar jemput cucu. Oh, mengantar jemput cucu. Jadi MC saya. Kira tadi MC di acara. MC-nya mengantar jemput Mengantar cucu. jemput cucu. Terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu Pak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, hari ini juga sudah hadir narasumber kita Pak Jarto Tarigan selaku pengamat politik dari Universitas Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya, sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat selalu ya, karena ini kita udah lama nggak berjumpa, nggak ngobrol-ngobrol nih sama Pak Jarto. Kali ini kita berjumpa kembali tentu dengan pembahasan tema hari ini. Berkaitan dengan mencari sosok pemimpin yang ideal. Ini kalau kita ngomong soal pemimpin ideal, ini November mendatang tinggal menghitung bulan gitu ya. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan mengetahui nanti sosok pemimpin yang akan memimpin Bengkulu khususnya. Nah kalau kita berbicara terkait dengan pemimpin ideal, ini seperti apa sih pemimpin ideal yang berkualitas gitu ya? Sosok seperti apa? Mungkin dari Pak Ferry nih. Gimana nih Pak Ferry? Ya kalau bicara pemimpin tuh kadang-kadang ada karisma yang bawaan dari lahir ya. Kadang-kadang bukan pemimpin yang dikarbit gitu ya. Ada juga pemimpin yang dikarbit. Ya, tentu pemimpin itu pertama dia harus mempunyai ilmu pengetahuannya ya. Ya harus berbagai macam ilmu pengetahuan dia. Karena dia berpikir bukan lagi secara parsial tapi sudah secara holistik. Karena banyak ragam masyarakat yang akan dipimpin, ya, baik dari segi tingkat pendidikan, umur, pekerjaan. Kemudian yang kedua, dia itu juga harus punya skill. Bagaimana skill dia memimpin. Nggak boleh jadi pemimpin sedikit-dikit nggak punya skill langsung baper gitu kan. Yang namanya masyarakat tuh ya dia kan seenaknya aja ngomong. Harus kan dihadapi gitu ya, gitu harus dihadapin kan gitu. Benar. Nah yang paling penting sebenarnya, pemimpin itu harus punya attitude. Ya. Ini sebenarnya yang sekarang kita krisis pemimpin-pemimpin yang punya attitude. Nah, gitu. Ketika seorang pemimpin itu sudah punya attitude, apapun yang dia lakukan insya Allah ya. Dan dia harus betul-betul juga punya kreativitas dan punya inovasi. Gak bisa jadi pemimpin itu hanya bermain aman. Yang penting saya aman, yang penting saya nikung, ya nggak bisa begitu. Seorang pemimpin itu kan namanya kita itu kan wakil atau pesuruh masyarakat itu Pak Jarto. Bukan kita yang harus duduk di singgasana gitu. Ada peran dan tanggung jawab di sana. Ada peran di tanggung jawab. Tugas seorang pemimpin itu kan bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya. Benar. Dan itu kan amanah yang harus dia jalankan kan gitu. Nah sehingga betul-betul pemimpin tadi dia harus dia punya ilmu pengetahuan, dia punya skill,
dia punya attitude yang sangat penting, Mariko. Ya, artinya kalau kita bicara soal pemimpin ideal ini banyak sekali sebetulnya kriteria gitu ya. Iya. Menentukan bahwa pemimpin ini adalah sosok yang ideal. Tadi disampaikan oleh Pak Ferry, salah satunya adalah attitude. Memang menjadi satu faktor yang penting gitu ya. Oke, kalau dari Pak Jarto sendiri menanggapi hal ini, kalau kita bicara soal sosok pemimpin yang ideal nih, menurut Pak Jarto selaku pengamat politik sendiri ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi bukan barangkali, yang kita maksud pemimpin di sini ialah kepala daerah. Ya. Artinya supaya pendengar juga bisa memahami yang kita bicarakan ini adalah pemimpin dalam konteks kepala daerah. Kepala daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten. Jadi gubernur, wali kota, dan bupati, kira-kira begitu ya. Nah, namanya pemimpin. Pemimpin itu di mana-mana itu dia harus punya kelebihan. Kalau dia nggak punya kelebihan, tidaklah mungkin kita sebut sebagai pemimpin. Apalagi ini pemimpin dalam skala kepala daerah. Nah, secara umum, minimal ada 2 kelebihan seorang kepala daerah, seorang pemimpin lah. Pertama, dia harus mempunyai kelebihan dalam hal intelektual. Nah, sebab orang pintar lah yang bisa memimpin gitu. Dari yang dipimpin, jangan terbalik. Nah, ini penting sekali sebab dia akan menyampaikan gagasan, dia akan menyampaikan pokok-pokok pikiran, dia harus merancang apa yang terbaik untuk suatu daerah. Bagaimana kalau dia secara intelektual adalah kurang? Jadi apa yang mau direncanakan? Benar. Nah, ini penting sekali. Dia harus punya kelebihan secara intelektual itu. Tapi bukan berarti intelektual yang dimaksud haruslah terkait dengan gelar-gelar akademik, bukan itu yang dimaksud. Ya. Sebab yang diharapkan adalah bagaimana pemikiran-pemikiran mereka untuk membangun suatu daerah. Itu yang pertama sekali. Pola pikir, rasa apa yang dirancang. Yang kedua, dia harus juga mempunyai kelebihan dari segi moral. Nah, jadi dari segi moral dia harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa menjadi panutan. Dia menjadi sumber inspirasi. Ketika kita melihat sosoknya ini, ini lagi ideal tadi begitu. Kita harus melihat menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi. Nah, inilah minimal dia harus punya kelebihan. Semakin tinggi kelebihannya dalam 2 hal ini, maka bobot seorang pemimpin itu akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kualitasnya dalam 2 hal ini, maka bobotnya juga akan semakin turun. Itu yang minimal. Yang kedua ini juga jangan kita abaikan, yaitu adalah kesehatan. Jadi seorang pemimpin itu harus juga sehat. Iya, harus sehat. Bagaimana dia bisa menggerakkan kita ini kalau sudah sakit-sakitan misal seperti itu. Jadi 3 hal ini menurut saya sangat penting sekali bagaimana kita melihat pemimpin ideal ke depan ini. Nah, ini minimal awal lah dulu itu. Nanti tentu saja berkembang, kita harus lihat ini pokok lagi nih, bagaimana rekam jejaknya. Siapa dia, apa yang dia lakukan selama ini, bidang apa dia bekerja. Dan perlu kita ingat, namanya adalah kepala daerah itu ialah jabatan politik. Tentu berbeda ketika seseorang mau didudukkan menjadi katakanlah misalnya bisnismen dalam perusahaan, dalam organisasi lainnya, beda ini. Ini menurut saya sangat penting sekali kita pahami secara bersama-sama siapa itu pemimpin politik kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Ya, artinya dasarnya adalah ketika kita memilih seorang pemimpin untuk saat ini adalah tadi melihat bagaimana dari segi intelektualnya, kemudian moralnya, dan juga pasti sehat gitu ya. Mungkin kita memimpin ratusan atau ribuan bahkan jutaan masyarakat ini tapi dengan kondisi yang tidak sehat. Belum lagi nanti baru kita memikirkan lebih dalam terkait dengan rekam jejak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memilih seorang pemimpin, katakanlah saat ini tinggal menunggu atau menghitung bulan dan memang sudah banyak tokoh-tokoh yang nanti akan bertarung di untuk maju nanti ke pilkada serentak itu sendiri. Kalau dari Bapak sekalian ini melihat sudah ada beberapa nama yang muncul gitu ya. Nah, katakanlah ada beberapa yang saat ini mungkin sudah populer gitu. Ya. Jadi banyak kalau kita melihat nih masyarakat mengatakan ini yang populer biasanya menang katanya gitu ya. Atau mungkin melihat dari bagaimana segi beliau ini sudah memimpin atau belum dan lain sebagainya. Ini kira-kira seperti apa nih pengaruhnya Pak Ferry? Ya, tadi saya sudah ngasihkan 3. Nah, Pak Jarto tambah 2. Kadang-kadang orang itu kan idealnya, kan. Tapi banyak kadang-kadang kami menyampaikan yang ideal-ideal ya.
minta yang berintegritas segala macam, tapi yang berperan cukup juga tetap isi tas. Itu yang jadi masalah. Kan gitu ya. Dia minta dia integritas, tapi yang sangat berperan itu adalah isi tas. Kan gitu. Nah, makanya seorang pemimpin itu dia harus menunjukkan. Jadi kalau memang kadarullah kita memang sudah mau jadi pemimpin, nggak ada akan pengaruh isi tas itu. Tapi kadang-kadang kita terbawa. Kita harus bedakan antara kos politik dengan money politik. Itu masalahnya. Perlu karena kita butuh kos kan gitu. Tapi bukan untuk money politik. Nah, jadi sebenarnya ketika semua komponen ini bersinergi, sehingga harapan kita untuk Indonesia Emas 2045 itu betul-betul tercapai, Pak Jarto. Iya. Kadang-kadang saya sekarang ya, ini agak melebar dikit nih, Ya, Pak Jarto nanti meluruskan ya. Saya itu kadang-kadang merasa sedih ada. Orang yang masuk menjadi pengurus suatu organisasi partai politik itu, biasanya itu adalah orang-orang yang mempunyai kinerja yang kuat, tapi agak lemah dari segi finansial. Harapan dia masuk di organisasi, pasti dia punya harapan bagaimana karir politiknya naik. Tapi dengan suasana saat sekarang, itu dikalahkan dengan orang yang betul-betul yang punya isi tas tadi, tidak punya integritas tadi. Ujuk-ujuk datang, beli, selesai. Jadi ini membuat kita sebenarnya, ya gimana kita mau ke depan gini sebenarnya mengharapkan ini ya. Kasihan juga, seharusnya kan yang betul-betul dia sudah jadi kader itu ke depan yang harus betul-betul masuk. Benar-benar yang sudah ada kader Iya, maka itu kata Pak Jarto tadi bukan intelektual dalam segi gelar yang bla bla begitu panjang. Kan gitu, tapi dinamikanya itu dia harus bisa menguasai. Bagaimana juga pola pikir dari Pola pikirnya calon itu pemimpin tadi. itu sendiri. Iya. Baik, kita akan break sejenak, nanti akan kita Oke. lanjutkan kembali. Dan pemirsa, menarik pembahasan kita kali ini berkait dengan mencari sosok pemimpin yang ideal. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.